Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai validasi model pada sistem persamaan simultan, terutama menggunakan RMSPE dan UTEL. Baik, sebelum memulai, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Yang pertama, di sini bahwa persamaan simultan itu berbeda dengan persamaan tunggal. Untuk penjelasannya, silakan teman-teman bisa lihat perbedaan persamaan tunggal dan persamaan simultan di playlist video Kanda Data. Baik, jadi untuk persamaan simultan agar bisa menghasilkan model yang bagus, yang good ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan maupun simulasi-simulasi intervensi kebijakan, kita melakukan yang perlu dinamakan validasi model. Apa itu validasi model? Mengapa kita perlu melakukan validasi model? Karena dengan validasi model, kita bisa mengukur sejauh mana model yang kita bangun apakah mampu menjelaskan fenomena kondisi nyata atau tidak. Kalau valid dan mendekati kenyataan itu artinya bagus modelnya, tapi kalau hasil simulasinya kurang bagus, terlalu jauh dari kondisi nyata, berarti ini modelnya kurang baik ya. Jadi kita bisa melihat dari validasi model. Selanjutnya, untuk validasi model, ini bisa menggunakan kriteria statistik yang pertama root mean squares error atau RMSE atau dalam persennya root mean squares percent error. Kita juga bisa melihat dari koefisien determinasi ya atau R kuadrat ya atau R square, dan kita melihat dari Thales inequality coefficient atau UTEL ya. Kita bisa melihat dari ini. Untuk persamaan simultan sendiri kita bisa olah ya, kalau untuk mudah ya dan powerful kita bisa menggunakan SAS ver ETS ya, kita bisa menggunakan SAS, nanti kita bisa menghasilkan persamaan simultan ya. Kita melakukan estimasi, kemudian validasi model dari persamaan simultan tersebut. Kita lihat yang pertama, ini untuk rumus-rumusnya ya, RMSE akar 1/N kali sigma PI min AI kuadrat. Ada juga untuk rumus RMSPE ya. Ini saya kira rumus-rumus ini bisa teman-teman gunakan, apalagi yang para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ekonometrika, ataupun bagi yang sedang menyelesaikan tugas akhir, ini akan bisa digunakan sebagai pelengkap di dalam skripsi, tesis, maupun disertasi yang sedang disusun. Jadi ini rumusnya, bahwa N adalah jumlah observasi, kemudian PI adalah nilai prediksi pada persamaan model, kemudian AI adalah nilai aktual estimasi pengamatan sampel. Ini ada di bukunya Kotsoyanis 1977 ya, ini untuk basic econometric-nya sangat mudah dipahami ya tentang econometric. Dari bukunya Kotsoyanis. Kita lanjutkan. Jadi untuk di kesimpulan ya, dari uji validasi model ya, tadi kan kita menghitung ya, mengaktifkan nilai ada RMSE, RMSPE, dan UTEL. Jadi sebaiknya ya, kalau nilainya semakin kecil ya, baik persentase RMSE maupun UTEL-nya, ini akan semakin baik penduga model yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan persamaan simultan itu kan ada yang namanya ada variabel eksogen, kemudian ada variabel endogen, kemudian untuk persamaannya itu ada persamaan struktural, ada persamaan identitas. Nah, untuk dari persamaan-persamaan struktural dan identitas tersebut, setelah dilakukan validasi, kalau nilai RMSE atau RMSPE dan UTEL-nya ini semakin kecil, ini akan semakin baik ya. Kalau RMSPE itu sekitar 30% ya, kalau di bawah 30% itu akan bagus, dan UTEL ini akan semakin kecil yang mendekati 0, ini akan semakin baik ya. Meskipun dalam kenyataannya kan tidak ada yang presisi sempurna ya, karena kita kan melakukan
modeling itu pasti ada error-nya ya, makanya inilah kita melakukan validasi. Kemudian kita bisa melihat juga dari, koefisien determinasi ya, ini semakin besar nilainya maka semakin besar variasi perubahan-perubahan endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Tapi untuk validasi R-square ini biasanya ini akan lebih valid di persamaan estimasi. Tapi kalau yang ada R-square juga yang ada di dalam, validasi model, tapi ini biasanya tidak terlalu dilihat, tapi yang dilihat adalah RMSPE dan UTL-nya. Kemudian bagaimana yang UTL tadi, kita lihat bahwa untuk besaran nilai UTL ini dapat dilihat lebih rinci lagi ya, dan terbagi dalam komponen-komponen, meliputi proporsi biasnya atau UM, kemudian proporsi keragaman atau US, kemudian proporsi covariance atau UC, kemudian proporsi regresi atau UR, dan proporsi distribusi atau UD. Jadi selain melihat dari nilai U, ada sendiri ya, nilai U sendiri ya di dalam hasil analisisnya, ada juga nilai UM, US, UC, UR, dan UD sendiri-sendiri ya. Ini nilainya akan berbeda-beda aja. Jadi kalau U ini yang semakin baik itu adalah mendekati 0 untuk model yang baik. Nah, kalau untuk proporsi bias dan keragaman ini mendekati 0, sedangkan proporsi kovarian ini mendekati 1 yang paling baik. Ya, jadi demikian kalau dalam persamaan simultan juga kita perlu melakukan validasi model ya. Sebagaimana kalau kita menggunakan regresi metode OLS kan ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ya, misalkan bebas multikoliniaritas, tidak terjadi heterosklerositas, tidak terjadi autokorelasi, dan sebagainya. Kalau di dalam persamaan simultan, kita bisa memanfaatkan yang RMSPE dan UTEL. Jadi kalau, validasinya bagus, artinya kalau kita melakukan misalkan intervensi perubahan dalam model, misalkan kita di dalam sebuah, model supply demand, misalkan supply demand daging sapi ya, bagaimana dampaknya terhadap produksi daging sapi domestik ya, kalau misalkan harganya meningkat ya. Apa yang terjadi misalkan ketika harga pakan menurun atau, yang terjadi ketika misalkan, bunga kredit ya untuk usaha dinaikkan. Itu kalau validasinya bagus, ini hasilnya juga akan bagus ya. Ya demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Silakan jika ada pesan, pertanyaan, atau request video berikutnya bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga memberikan banyak manfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.